Anda kembali di Newscast, kita masih dalam editorial view bersama dengan Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV. Tadi kita sudah menyoroti membahas soal vaksin Nusantara. Pada pekan ini juga yang kita soroti memang adalah soal revisi Undang-Undang ITE, Mas Revo, yang tidak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Sejak kemudian Presiden menggaungkan wacana untuk merevisi, kita CNN Indonesia TV terus mengawal, Mas Revo. Nah, sekarang ketika kemudian tidak masuk ke Prolegnas, yang disebut oleh Menkumham Yasona Laoly mengatakan ini karena masih melakukan public hearing. Apakah alasan-alasan itu masih bisa kita terima, Mas Revo? Atau bagaimana kita melihat soal batalnya revisi Undang-Undang ITE masuk ke Prolegnas ini? Ya, memang kalau misalkan kita bicara tentang kenapa ini batal gitu ya, ini memang agak langkah mundur gitu ya dari yang pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu bahwa kita perlu melakukan revisi undang-undang ITE gitu. Tapi kemudian kita tahu semangat untuk merevisi ini sejak awal memang banyak yang mempertanyakan apakah ini serius atau tidak ya pemerintah akan melakukan revisi, pemerintah maupun parlemen gitu ya. Dan ketika tidak masuk ke dalam prolegnas, akhirnya itu sudah sedikit menjawab pertanyaan tadi gitu. Apakah memang ini serius atau tidak untuk melakukan revisi? Harusnya sih ketika misalkan ini masuk dalam prolegnas, uji publik atau public hearing itu juga untuk uji dengar publik ya, public hearing itu juga bisa simultan dilakukan gitu. Kita tahu bahwa Undang-Undang ITE yang disahkan dibuat tahun 2008 gitu, perkembangan ada banyak hal ya celah yang memang sebaiknya memang harus direvisi kalau menurut kita gitu kan. Ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial di situ. Pasal 27, pasal 28, pasal 40 dan beberapa pasal yang lain gitu. Satu hal lain, kita tahu perkembangan internet itu sangat luar biasa. Sejak pertama kali muncul sampai sekarang internet itu berkembang luar biasa. Platform yang ada juga luar biasa perkembangannya, sehingga Undang-Undang ITE walaupun relatif baru di tahun 2008, tapi ini kan sudah berapa tahun? 13 tahun ya, 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah tidak bisa, tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Di Undang-Undang ITE misalnya tidak mengatur tentang disinformasi misalnya, tentang disinformasi, walaupun kita disinformasi ini kan artinya orang menyebarkan informasi yang salah dan sengaja memang menyebarkan informasi yang salah tersebut. Ini kan aturan-aturannya belum ada dalam Undang-Undang ITE. Artinya memang ada kebutuhan yang mendesak untuk merevisi undang-undang ini. Jadi ketika undang-undang ini dianggap tidak prioritas, tidak menjadi program yang harus segera dijalankan oleh parlemen, tentu ini sangat disayangkan lah oleh kita gitu ya, termasuk oleh masyarakat sipil. Ya, sejumlah masyarakat sipil memang menyayangkan dan agak kecewa dengan kemudian tidak masuk ke Prolegnas, meskipun sebetulnya ketika masuk ke Prolegnas itu ada aturannya begitu ya, misalnya dalam hal ini pemerintah juga harus menyiapkan naskah akademiknya. Nah, ini karena masih public hearing, sementara di satu sisi kita tahu bahwa pemerintah mengklaim ini masih public hearing. Jadi apakah ketika tidak masuk Prolegnas kita serta-merta bisa melihat bahwa ujung dari revisi Undang-Undang ITE ini memang bukan seperti apa yang diharapkan, Mas Revo? Ya itu dia, Renat. Kalau memang misalkan pemerintah sekarang berkilah bahwa tidak masuk prolegnas karena masih harus melakukan public hearing, nah ini juga yang harus kita tagihkan gitu. Seberapa serius misalkan public hearing ini akan dilakukan. Dan kalau misalkan nanti akan kita lihat, kalau misalkan memang tidak bisa masuk dalam prolegnas 2021, maka tahun depan bagaimana? Apakah itu akan masuk atau disisipkan dalam prolegnas tahun depan? Kalau ternyata tidak, artinya kan ya ini keseriusan yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden ini menjadi makin besar tanda tanyanya. Ya,
termasuk juga di DPR, Mas. Karena di DPR sorotan kita terhadap DPR bagaimana terkait dengan revisi Undang-Undang ITE ini? Apakah memang ini tampaknya tidak serius juga atau ya memang buying time saja ini tampaknya? Termasuk juga ketika membuat ada tim pekajian dan lain sebagainya. Tapi hingga saat ini juga kita belum tahu apa kemudian perkembangan terbaru dari wacana tersebut. Nah inilah Renat, kita ini tahu banyak hal gitu ya tentang penyusunan undang-undang di negara ini. Kita ini kan cukup unik ya. Ada undang-undang yang mangkrak selama bertahun-tahun. Ada undang-undang yang masuk prolegnas tapi tidak pernah jadi. Misalkan undang-undang penyiaran ya terkait dengan bidang yang kita geluti saat ini. Itu kan juga berulang kali masuk prolegnas tapi tidak jadi gitu ya. Kemudian ada beberapa undang-undang PKS misalnya. Kemudian beberapa undang-undang yang lain itu. Tapi ada undang-undang yang sekalinya masuk dalam waktu langsung disahkan gitu cepat, langsung selesai gitu. Jadi kita ini kalau misalkan menakar parlemen kita juga agak-agak bagaimana gitu ya, kita mau menganalisa seberapa serius atau enggak gitu. Kadang-kadang ada undang-undang seperti undang-undang KPK kemarin misalnya, itu sangat cepat pembahasannya. Tapi ada undang-undang yang masuk prolegnas bertahun-tahun, tahun ini nggak jadi, besok maksudnya tidak selesai, tahun depannya masuk lagi, tidak selesai lagi, berulang-ulang juga ada gitu kasusnya, Renat. Nah kita sih berharap memang undang-undang ITE ini dinilai prioritas dan memang serius untuk direvisi, maka kita sih berharapnya ini masuk prolegnas dan kemudian pasal-pasal yang bermasalah di situ bisa direvisi, termasuk juga mungkin ada penambahan-penambahan pasal yang bisa memperjelas aturan-aturan dalam dalam dunia maya ya, karena kita tahu kan dunia maya ini sangat cepat gitu ini ya perubahannya. Oke, Mas Revo, artinya mungkin kita perlu kemudian sampaikan ke publik lagi mengapa ini menjadi penting masuk ke prolegnas, karena ada kaitannya dengan kehidupan kemaslahatan masyarakat begitu ya, atau juga soal nasib demokrasi kita. Apa yang menjadi poin-poin penting dari pandangan kita sebagai media melihat undang-undang ITE ini yang memang harus direvisi itu ya karena memang ada poin-poin yang memang harus dirubah begitu, Mas? Ya. Ada beberapa pasal, misalkan pasal tentang pasal penghinaan ya, pasal penghinaan atau pencemaran nama baik gitu, yang ini sangat interpretasinya sangat karet gitu. Belakangan Kapolri kemudian memberikan guidance, itu memberikan pedoman gitu ya, SOP dalam penafsiran Undang-Undang ITE. Dan ini kan terkait nanti yang akan kita bahas selanjutnya tentang bagaimana laporan-laporan dari Partai Demokrat yang menggunakan Undang-Undang ITE tapi tidak diproses gitu ya, karena memang ada masalah penafsiran yang berbeda gitu. Kemudian yang seperti kita lihat di layar ini ya, ada juga pasal tentang ujaran kebencian gitu. Terus ada hal-hal lain yang tadi saya sampaikan di internet misalnya tentang disinformasi gitu, itu belum ada aturannya. Kalau misalkan kita berkaca pada undang-undang yang ada di negara-negara Eropa misalnya, itu kan sudah diatur dengan jelas gitu, diatur dengan baik gitu tentang bagaimana ketika misalkan terjadi penyebaran disinformasi di masyarakat. Kita belum ada soal ini. Ada beberapa pasal lain yang tadi pasal 40 ya tentang muatan yang dilarang. Nah, itu ada banyak hal gitu, Renhat, dan sebenarnya banyak ini yang harus kita di satu persatu ya di Undang-Undang ITE ini, Renhat. Tapi paling tidak ada beberapa pasal-pasal yang memang ini menjadi kegelisahan banyak pihak selama ini. Tapi jelas ya Mas Revo, bahwa pandangan kita adalah melihat ada kekecewaan ketika ini tidak masuk ke prolegnas prioritas, dan ini seolah-olah menjawab keraguan publik di awal soal keseriusan pemerintah, apakah hanya lip service saja dari seorang Jokowi, ini seolah-olah jadi menjawab karena tampaknya tidak masuk ke dalam prolegnas. Tapi kita akan masih melihat bagaimana kemudian ini akan bergulir ke depan, karena pemerintah mengatakan masih melakukan public hearing, kita tahu juga ada tim kajian yang masih bekerja, kita kawal bersama dan kita akan tunggu bagaimana kemudian revisi Undang-Undang ITE ini nasibnya akan seperti apa. Nah, kalau kita bicara nasib, Mas Revo, kita juga memperbincangkan nasib Partai Demokrat di segmen berikutnya. Ini terkait dengan dualisme kepengurusan yang sama-sama merasa paling benar dan paling sah. Sekarang bolanya mungkin sudah ada di Kemenkumham. Apa yang kemudian pemerintah harus lakukan atau apa sorotan kita, Mas Revo, sebagai media melihat
polemik Partai Demokrat yang saat ini sudah kedua kubu sama-sama mengklaim saling sah sebagai pengurus Partai Demokrat. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.